Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Baka-Baka, Bapak Sudirman SE. Yang terhormat Ibu Rahma Muin SE MSI selaku dosen pembimbing lapangan Desa Baka-Baka. Yang terhormat Bapak Dr. Rustan IR SOS MAP selaku pemateri. Yang terhormat dan lain-lainnya. Nah, tadi saya juga berdiskusi dengan PKD desa, pengennya undang-undang apa saja yang melanggar kami sebagai aparat desa. Nah, tapi jawabannya juga masih ambigu. Jadi karena saya bilang sama dia, ini merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, yang dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Nah, penyelenggaraan pemilu yang baik, yang berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat. Itu tadi Pak Desa Cinggisep Pasek Tutup juga ada bicara kompetisi. Bagaimana melaksanakan kompetisi sehat, ya kan? Nah, terus kemudian bagaimana masyarakat kita berpartisipasi. Sebenarnya kalau di dalam, saya kan divisi hukum dan pengawasan, ada dua di dalam pelanggaran pemilu, pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Nah, sebenarnya pada saat proses coklit pemutahiran data pemilih yang didatangi Turmata, nah itu dia dua menggunakan berkas itu KTP dan KK. Yang bisa dicoklit adalah orang yang sudah berusia 17 tahun. Nah, makanya dia lolos sampai pemutahiran data pemilih sampai DPT. Dia sudah ditetapkan di daftar pemilih tetap. Nah, kemudian pada saat hari H yang di dalam keputusan KPU itu di nomor 66 dijelaskan bahwa orang yang boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP, fotokopi KTP atau memperlihatkan di handphone fotokopi KTP-nya, kemudian surat keterangan dari Dukcapil, catatan sipil. Nah, berkembang diskusi mengenai bahwa banyaknya pemilih-pemilih yang belum memiliki KTPL tetapi sudah di DPT. Nah, sesampai ternyata ini saya mau cerita soal pengalaman kami di pemilu 2020. Kami dulu pemantau pemilu Pak, waktu 2020 itu korwil di BPR. Jadi 2019 sampai 2021 kami menjabat sebagai korwil JPPR. Jadi ada dua pelaksanaan pemilu yang kami awasi, pemilu 2019 dan pemilu 2020. Nah, saya mau cerita soal pilkada 2020 di Majene. Waktu kami riset bersama KPU dengan salah satu kampus di Majene, tingkat partisipasi di Majene tinggi Pak, tinggi sekali, terutama pemilih perempuan. Namun ketika kita meriset itu yang disampaikan oleh Bapak Firdaus Abdullah Ishak, pada beliau kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Pak Kepala Desa Baka-Baka beserta jajarannya, yang kami hormati dosen pembimbing untuk KKN Unasman, yang kami hormati kan PPS Desa Baka-Baka. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini Pak. Ini kan tadi penyampaian materi ke kami ini kan jam 9 kurang 10 menit. Jam 9 10 menit tadi saya ditelepon oleh Ketua PPS dan Pak Kadim, ini ada undangan tak? Awalnya saya salah paham, saya kira dia mau minta slide materi dari saya, bilang ada materi tak pemilu damai. Saya bilang tidak ada. Ternyata yang dimaksud saya bawa materi di sini, makanya tadi mohon maaf ini tidak ada persiapan, terutama slide materi.
Saya minta ke Ketua PPS coba dilampirkan undangannya. Ternyata materinya terkait dengan penerapan apa tadi duga dan judi. Nah, tadi semua sudah dibahas oleh Bapak Doktor terkait dengan materi itu. Tapi tak salah karena memang inilah tugas akademisi, ya kan? Kegiatan kita sosialisasi penerapan asas duga dan judi. Ini menarik. Saya apresiasi ini kegiatan dan cukup baik, apalagi misalnya yang hadir selain misalnya dari rekan-rekan adik-adik KKN, juga dari Karang Taruna, juga para kepala dusun. Harapannya dengan setelah ikut kegiatan ini bisa disampaikan di lingkungan kita masing-masing. Kalau Karang Taruna ya disampaikan di warga Karang Taruna, terutama di kelompok anak muda, dan juga kepada para kepala dusun terkait dengan seperti apa sebenarnya pemilu itu yang baik. Itu saja adatnya, itu saja lugas dan jurdil. Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau materi tadi sudah disampaikan, saya sebenarnya lebih banyak soal merespon beberapa apa yang disampaikan terkait dari disampaikan oleh Pak Kepala Dusun, bisa kampanye atau tidak kampanye. Di dalam undang-undang pemilu hanya ada 2 instrumen yang tidak boleh ikut memilih, ya kan? Yang tidak bisa ikut memilih dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 adalah tentara dengan polisi. Begitu ya, Pak Babita? Itu hanya 2 saja itu. Baik secara langsung maupun tidak langsung dia tidak boleh memperlihatkan keperpihakannya. Karena dirinya dia tidak bisa memilih. Olehnya itu kita berharap konsentrasi 2 instrumen ini hanya pada wilayah pengamanan untuk mengamankan orang-orang yang dianggap berpotensi mericuhkan keadaan pemilu terutama di hari H. Bagaimana dengan kita ini? PPN, PPK, perangkat desa sampai dengan presiden, kita boleh memilih